Itu dinamika hidup di masyarakat kita ya, di Jawa ini memang sudah berjalan begitu ya. Nyumbang itu ulem ya, bahasa saya ulem, sama di sini ya. Ulem juga namanya. Ulem nyumbang di pernikahan itu kayak sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi mboten mungkin panjenengan hadir tok mboten go amplop. Jadi masalah nanti. Nggak mungkin toh kita untuk undangan ulem sudah di Punjung ya, di tempat saya di Punjung Pak namanya. Jadi sehari atau 2 hari sebelumnya ini sudah di Punjung makanan, isinya ingkung, jenengan hadir pernikahan ya ora bayar, nggak bawa amplop niku. Kebangetan banget itu. Wis dikirimi kunjungan ya dimakan, hadir undangan ya mangan, babar blas nggak bawa amplop. Ya kalau kita mampu ya kita cari pinjaman uang dulu untuk nyumbang itu, karena untuk mengurangi terjadinya permasalahan di masyarakat kita. Dan itu juga menimpa kami ya, maksudnya saya sendiri menimpa hal tersebut. Tapi ya alhamdulillah ketika saya kadang cari hutangan untuk nyumbang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kalau kita bicara fikih masalah napa niku, kalau nyumbang itu napa? Sumbangan ya, sumbangan pernikahan itu nanti ada akad yang berlaku di masyarakat. Yang akad itu secara tinjauan fikih memang bersifat boleh dan pada akhirnya mengikat gitu loh. Sumbang menyumbang di masyarakat kita itu secara tidak langsung tuh akadnya akad hutang sebenarnya. Jadi ingat loh, kalau saya hajatan, saya nyebar ulem gitu, nyebar ulem, kemudian nyebar kunjungan nih bahasa tempat saya itu sebenarnya kita harus sadar kita itu sedang hutang ke saudara kita, ngutangi kita meminta saudara kita yang ngutangi kita sebenarnya gitu loh. Paham ya? Sampai sini paham ya? Jadi saya nyebar ulem 1000 niku sebenarnya kita harus sudah sadar kita itu sebenarnya pengen saudara-saudara kita 1000 yang undangan itu ngutangi kita sebenarnya. Dan nanti yang kita ulemi itu gantian hajatan, kita diulemi juga, itu sebenarnya kita balik aja, mengembalikan jumlah uang yang dulu pernah dipinjamkan ke kita gitu loh. Jadi akadnya nanti dalam bab fikih seperti itu memang nggak dilafatkan utang, Mbak. Lafatnya mboten utang. Nggak mungkin jenengan ngomong utang. Kan nggak mungkin. Tapi secara esensi masalahnya itu sebenarnya tinjauan fikihnya itu akad hutang secara tidak sadar gitu. Makanya kan sampai dicatat nih, gitu. Iya. Catat betul? Benar, Pak. Beri dicatat. Catat toh. Si bapak ini nyumbangnya berapa? 50.000 gitu. Bapak ini nyumbangnya berapa? 100. Bapak ini 1 juta, nyumbangnya 1 juta plus misalnya berasnya 1 ton. Itu catatannya jelas. Nanti nek jenengan yang nyumbang 1 juta plus beras 1 ton niku nggak mungkin kok jenengan balik ke 50.000. Nggak mungkin kan. Nek sudah siap nerima nanti harus siap mengembalikan. Itu namanya di masyarakat kita memang seperti itu. Nanti kalau dalam bab fikih namanya al-adatul muhakkamah. Maka para ahli fikih niku luar biasa, itu al-adatul muhakkamah. Jadi adat yang berlangsung di masyarakat itu menjadi hakim. Itu dipahami gantian, ya harus gantian. Jangan sampai misalkan si A nyumbang ke kita 1 juta, kita mengembalikan pas dia hajatan nyumbangnya cuma 20.000, Pak. Kalau diniatkan dan memang tidak ada masalah bentuk seperti itu ya nggak apa-apa. Ya, saya pribadi itu niat kuat, ya sudah saya bicarakan dengan istri sama keluarga saya itu, kalau nanti saya hajatan itu saya tidak nerima sumbangan. Jadi orang yang saya undang itu murni saya kasih sedekah makanan minuman tanpa saya tidak mau menerima sumbangan dalam bentuk apapun, gitu loh. Ya, ini tapi pilihan pribadi saya.
Tapi setelah itu saya tetap diulemi, ya saya tetap nyumbang gitu. Tapi kan akhirnya orang yang saya sumbang itu, nggak merasa punya hutang ke saya, karena kayak saya selama saya hajat itu nggak pernah nompo sumbangan saya. Cuma saya undang mereka tetap hadir, makan, minum, sudah saya tulisi Pak di undangannya itu, tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Nah, kalau panjenengan mampu dan bisa, oh saya orang kaya raya, saya nggak terima sumbangan, sampean semuanya saya undang, hanya untuk makan, minum, pulang masih saya sangoni, bagaimana gitu. Masih banyak dapat bingkisan, dapat sangu, dan saya tidak menerima sumbangan apapun, itu bagus. Tapi nanti kalau mereka memang adatnya sumbangan, ya kita nyumbang juga, termasuk saya seperti itu. Walaupun saya tidak pernah menerima sumbangan, tapi tetap saya kalau diulemi, saya tetap nyumbang.